dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di pertengahan tahun di bulan Juli ini, kita kembali merayakan perjamuan kudus. Dan kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, ditunjuk, diutus, diperlengkapi. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang dikatakannya saat menunjuk, mengutus, dan memperlengkapi 70 murid untuk sebuah tugas misi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang Tuhan katakan ini masih berlaku sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Di zaman ini tuaian pun banyak, dan Tuhan masih memanggil orang berdosa untuk bertobat. Karena itu Tuhan butuh sekali banyak pekerja-pekerja yang mau diutus untuk bersaksi memberitakan kerajaan Allah. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dipanggil, diutus untuk menjadi tangan, kaki, dan suara Yesus bagi sekitar kita, bahkan bagi seluruh dunia melalui teknologi saat ini. Apa artinya ketika kita ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi oleh Tuhan? Mari kita merenungkannya, Bapak, Ibu. Yang pertama, saat Tuhan menunjuk kita itu tidak harus pintar, hebat, kaya, ahli untuk bisa menjadi utusan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, waktu Yesus mengutus 70 murid, 12 rasul itu tidak ada di dalam kumpulan 70 murid itu, ya. Gak ada satupun 12 rasul itu di tengah kumpulan 70 murid ini. Itu artinya 70 murid ini bukan pasukan Kopassus. Mereka tidak dilatih secara khusus seperti 12 rasul yang menjadi pasukan elit Tuhan Yesus. Apa artinya ini buat kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat Allah menunjuk kita untuk menjadi utusannya atau pekerjanya, kita ini nggak harus hebat, nggak harus berprestasi, tidak harus punya gelar ahli untuk bisa menjawab panggilan tersebut. Yesus itu tidak hanya memanggil orang-orang yang pinter, ya, seperti Paulus, gitu ya, pendidikannya tinggi, kaya raya, juga punya jabatan. Tetapi Yesus itu memanggil juga orang-orang yang bahkan tidak mempunyai sesuatu apapun untuk dibanggakan oleh dirinya. Orang-orang seperti ini diperlengkapi oleh Tuhan, seperti para nelayan-nelayan saat itu. Kita juga tidak harus punya karunia yang hebat, tidak harus karunia yang supranatural untuk menjadi utusan Injil. Kita nggak perlu bisa menyembuhkan orang dulu, bisa khotbah dengan hebat. Kita nggak perlu punya karunia penglihatan yang luar biasa supaya kita bisa menjawab panggilan Tuhan. Justru Yesus itu akan memberikan kepada kita karunia supaya kita itu bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang saksi Tuhan. Yesus memperlengkapi murid-muridnya, baru kemudian mengutus mereka. Selain itu 70 murid juga tidak diutus sendiri-sendiri, tapi berdua-dua. Maksudnya apa? Supaya kalau mereka itu pergi ke satu tempat dan Yesus tidak bersama mereka, mereka tidak merasa sendirian. Mereka tetap punya rekan di sampingnya untuk bersama-sama melakukan tugas sebagai seorang utusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Tuhan menunjuk kita untuk jadi utusannya. Bawa jiwa kepada Kristus agar mereka diselamatkan. Bapak ibu saudara tidak perlu pintar ngomong dulu. Tidak perlu tebal dulu kantongnya. Nggak perlu good looking, cantik dulu, ganteng dulu. Nggak perlu viral dulu. Supaya bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Saya pernah ketemu anggota jemaat. Dia punya temen ya, yang kelas ekonominya itu lebih tinggi dari dia. Saya tanya, udah berapa lama berteman sama temen ibu? Udah lama. Kenapa nggak dibawa ke gereja? Dia nggak ke gereja kan? Enggak sih, ya. Kenapa nggak dibawa ke gereja? Berteman sudah begitu lama. Nggak enak ah. Kenapa nggak enak? Malu. Kenapa malu? Dia lebih kaya dari saya. Dia lebih pandai ngomong. Dia lebih baik dari saya. Saya malu kalau bawa dia ke gereja. Nanti saya ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Bapak ibu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini nggak perlu hebat, tidak perlu pintar untuk membawa orang kepada Kristus. Ada nenek-nenek bawa tetangga-tetangganya ke gereja. Nenek ini nggak pintar ngomong, dia cuma ajak orang, ya, ayo pergi ke gereja, ayo percaya Tuhan Yesus. Enak percaya Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus, seneng hatinya. Ya nggak cerita, ya ikut Tuhan Yesus, duitnya banyak, enggak, hatinya seneng, sukacita. Nenek ini cuma seorang nenek, udah lansia, duitnya nggak banyak, buta huruf pula loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini kesaksian nyata, ya. Nanti kita kapan-kapan undang cucu menantu dari nenek ini, ya, supaya bisa menceritakan kesaksiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tunjuk orang yang mau jadi utusannya. Sekalipun mampu, kalau dia tidak mau, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang mampu mau menjadi utusan Tuhan, itu lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan menunjuk kita, mari kita sambut panggilannya. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Pakai aku Tuhan, membawa jiwa kepadamu. Pakai aku, supaya aku bisa jadi tanganmu, kakimu, mulutmu untuk memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, apa artinya ketika kita ditunjuk, diutus, diperlengkapi oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saat kita diutus Tuhan, kita ini punya tugas. Tugasnya apa? Mempersiapkan orang agar diselamatkan Kristus. Ya. Saat Yesus mengutus 70 murid ke tempat-tempat atau ke kota-kota, Yesus sendiri sebenarnya mau mengunjungi tempat dan kota-kota itu. Tapi dia menyuruh utusannya 70 murid itu datang dulu ke kota-kota itu. Persiapkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk menyambut dan menerima Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Murid-murid diutus untuk mempersiapkan dunia agar diselamatkan oleh Kristus. Mereka bukan diutus untuk menyelamatkan dunia, bukan, ya. Bukan jadi juru selamat seperti Kristus. Mereka hanya utusan yang mempersiapkan orang-orang di sekitarnya. Setelah mereka bersaksi, Yesus datang. Disitulah dengan pertolongan Roh Kudus, orang-orang berdosa itu diinsafkan akan dosanya, disadarkan bahwa ada penghakiman Allah, bahwa hidup mereka itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab itu sebelum berangkat untuk menjadi utusan Tuhan, mereka harus mengawalinya dengan berdoa. Selalu berdoa. Nah, kita pun sama Bapak Ibu Saudara-saudara.
Saat kita mau mengajak siapapun untuk bisa beribadah ke gereja dan kenal Kristus, kita harus berdoa. Berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja di hati orang itu. Doa kita lakukan agar Roh Kudus itu ikut bekerja saat kita bersaksi. Banyak pertobatan terjadi karena Roh Kudus yang ikut bekerja dalam diri setiap orang yang berdosa. Kita tidak perlu takut juga bersaksi, Bapak Ibu, karena kita ini tidak dipanggil untuk jadi juru selamat. Kita dipanggil untuk mempersiapkan orang-orang agar mereka itu bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita arahkan orang untuk berjumpa dengan Kristus supaya mereka itu mengalami damai dan sukacita. Saya bukan dari keluarga Kristen, saya dari keluarga Buddha. Dan sampai hari ini saya selalu bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan kirim. Mereka yang mau diutus Tuhan untuk membawa saya pergi KKR Stephen Tong, pergi ke gereja, dengar firman Tuhan, sehingga saya bisa paham, saya ini butuh juru selamat. Hati saya sukacita, lega luar biasa ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi ingat tugas kita, Bapak Ibu Saudara, persiapkan orang untuk diselamatkan oleh Kristus. Itulah tugas pengutusan kita. Yang ketiga, apa artinya ketika kita ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi oleh Tuhan? Saat kita diperlengkapi oleh Tuhan, itu artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh mau kita bergantung kepada Tuhan. Tidak takut gagal ketika bersaksi, dan tetap fokus untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum menjalani tugas pengutusan, Yesus itu berpesan supaya 70 murid tidak membawa dompet, tas, ataupun sandal. Mereka itu hanya boleh bawa barang yang ringan saja. Kenapa? Karena mereka mau diajar untuk mengandalkan Tuhan. Mereka itu mau diajar untuk mengalami sebuah pengalaman iman ketika menjalankan tugas misi dari Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi apa yang jadi kebutuhan mereka. Butuh makan, nanti ada yang kasih makan. Ya, butuh tempat untuk istirahat, nanti ada orang yang buka pintu rumahnya untuk mengundang mereka menginap tidur di rumahnya. Butuh mandi dan sebagainya, semua akan dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah perlengkapi, murid-murid itu nggak usah takut gagal, nggak usah takut merasa nggak sukses. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk bersaksi, kita nggak usah khawatir kesaksian kita itu gagal. Kita nggak sukses bawa orang ke gereja. Yang penting kita itu setia bersaksi. Setia aja bawa ya teman-teman, siapapun, saudara, keluarga untuk ke gereja. 1 kali diajak nggak mau, 2 kali, 3 kali ya. Minggu ini nggak mau, minggu depan, bulan ini tidak mau, bulan depan, tahun ini tidak mau, tahun depan. Dengan doa, dengan ajakan yang terus-menerus. Pada akhirnya, pada waktunya, orang-orang ini akan datang kepada Kristus dan menyerahkan dirinya. Yesus mau kita ini bersetia, bersaksi. Yesus berkata, kalau kita memasuki suatu kota dan mereka tidak menyambut kita, kebaskanlah debu dari kaki kita dan cobalah tempat lain. Beberapa orang yang kita ajak percaya Yesus bisa menolak kita, dan Tuhan tahu itu. Tuhan juga sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk mengalami kegagalan, mengalami penolakan. Waktu Yesus melayani, ternyata Yesus juga bisa ditolak oleh orang-orang yang mendengarkannya.
Ada orang sudah ikut Yesus, bisa kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Ada yang tidak mau mendengarkan Yesus. Ada juga yang tidak setuju dengan Yesus. Kita harus siap ditolak seperti Yesus. Tetapi Yesus mau mengingatkan kita, sekalipun kita bisa gagal, kita nggak perlu sedih, kita tidak perlu malu ketika tidak ada orang yang mau ikut Tuhan setelah kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ingat, tugas kita itu hanya bersaksi dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ya. Tuhan tidak panggil kita untuk sukses, Tuhan panggil kita untuk jadi setia. Yang menyiram, yang kasih pupuk kita, tetapi yang memberi pertumbuhan Tuhan. Kita sirami orang yang belum percaya Yesus dengan firman Tuhan, kita beri pupuk, ya, kita beri semangat, penghiburan, kekuatan, tetapi iman itu bertumbuh karena Tuhan. Dan ketika kita sampai berhasil membawa jiwa, ingat Bapak Ibu Saudara, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita bersaksi tanpa Roh Kudus ikut bekerja, kita ini akan gagal selamanya. Waktu ada orang mau percaya Yesus lewat kesaksian kita, kita pasti rasanya senang sekali, sukacita. Tapi Yesus mengingatkan, jangan bersukacita karena keberhasilan. Bersukacitalah karena nama kita ada tertulis di sorga. Jangan bersukacita karena orang-orang yang mau datang kepada Kristus, ya. Bersukacitalah karena nama kita ada tertulis di sorga. Pada akhirnya yang terpenting itu bukan berhasil atau tidak. Yang penting adalah Tuhan Yesus berhasil mati, bangkit, dan membawa keselamatan ke dunia, menuliskan nama kita di sorga. Apa ada yang lebih penting dari itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menunjuk, mengutus, memperlengkapi kita semua. Apa kita sudah sadar kalau diri kita ditunjuk Tuhan, diutusnya, dan akan diperlengkapinya untuk terus membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi utusannya yang setia. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat ini.